Di sini ada zodiak Pisces yang ada di Semarang. Seorang wanita berumah tangga berumur 30 tahun yang sudah 8 tahun menikah, tapi juga belum mempunyai momongan karena tingkah laku kedua orang tuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Ki Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir niki pangestu, matur nembah nuwun, sehat walafiat, kinyis-kinyis, semua berkat, doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri yang setia mendukung, mensupport Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih banyak Mas Jawir ucapkan, Ki Macan ucapkan untuk kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, dan tak luput pun juga terima kasih banyak ini untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat yang terus dan selalu support Pintu Misteri sampai saat ini. Doa terbaik dari Mas Jawir, Ki Macan untuk semuanya, semoga saja kakak-kakak penonton nipun Pintu Misteri selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, diberikan selalu kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Dan untuk saudara tak terlihat Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat, terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawi dan Ki Macan untuk saudara tak terlihat semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Wah, Ki Macan, ini saatnya Ki Macan akan melakukan doa. Wah, dengan dupa semesta. Mohon maaf Mas Jawi lupa menyalakan ya, Rek, ya. Nah, dengan dupa semesta ini, Rek, ya. Ini dupa semesta media dari Ki Macan ya, Rek, ya. Jika menginginkan dupa semesta, silakan bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan admin 3. Bahkan ada di toko online pun juga ada. Carian di Shopee Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, supaya akan ada segera pertolongan, mukjizat, bantuan, dan rezeki besar di beberapa hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin, ya Allah. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin.
Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya. Dilancarkan usahanya. Dilancarkan pekerjaannya. Dilancarkan urusannya. Dilaris maniskanlah dagangannya. Dilunaskan semua hutang piutangnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, sebelum saya melakukan rogo sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Ya, apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Begitu juga sebaliknya, kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan takdir. Jangan pernah salahkan Tuhan apabila dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk dalam hidup. Karena hasil dari perbuatan kalian. Ya, saya yakin sekali di kolom komentar Pintu Misteri, sebenarnya kalian banyak ingin didoakan, tapi kalian menghilangkan yang namanya ego. Kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa yang kalian tulis itu akan berbalik dan membantu kalian sendiri. Amin ya Allah. Saya selalu ingatkan untuk para saudara-saudaraku di luar sana, tanamlah kebaikan sehingga kebaikan itu akan membantu pada saat kalian kesusahan. Ya, dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang telah mengirimkan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri ini bisa bermanfaat banyak untuk orang lain di luar sana dan menjadi motivasi hidupnya. Amin ya. Dan juga bisa bergabung di keluarga besar Pintu Misteri. Ya, saya lihat di kolom komentar, ya, banyak sekali manusia-manusia yang ikut andil di sana. Tapi kalian juga harus tahu, di kolom komentar di bawah ini yang ribuan itu bukan hanya bangsa manusia saja. Tuhan dan alam semesta telah mengutus saudara-saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri, yang mana mereka diutus untuk menilai aura positif dalam tubuh manusia. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kalian ingin menanyakan bagaimana aura saya, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanyakan dengan spiritual sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk mengetik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak kolom komentar kalian dibalas dari orang-orang dan makhluk-makhluk astral.
Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian. Yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Amin. Kalau kalian sedang titik terendahnya manusia, hutang banyak, diremehkan orang, direndahkan orang, pekerjaan hancur, rumah tangga hancur, jangan khawatir. Kalau kalian dikelilingin aura positif itu akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena kalau menghilangkan, kalian tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tapi kalau dipercepat, kalian masih tetap mendapatkan pembelajaran. Ya, dan juga kalau kalian di posisi sakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir, pertahankan aura positif itu. Karena alam semesta membantu mengikis penyakit dan mengangkatnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Lalu, kalau kalian sudah mempunyai aura positif itu, jaga dengan apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan harus baik. Sehingga aura positif itu selalu mengelilingi kalian. Dan kenapa admin dari Pintu Misteri tidak pernah membalas kolom komentar kalian? Karena itu sudah tanggung jawab dari saudara tak terlihat untuk membalas aura positif dalam tubuh kalian. Hanya di Pintu Misteri kan? Kalian ketik kolom komentar, yang balas dan mengaminkan banyak sekali. Coba ketik di kolom komentar orang-orang di luar sana. Apakah banyak orang yang mengaminkan doa-doamu? Itu bedanya. Ya, walaupun alhamdulillah penonton Pintu Misteri walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah. Tapi ya, saudara yang tak terlihat itulah yang selalu konsisten dengan tugasnya, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, percaya tidak percaya. Ya, karena goib itu tak ada bukti dan tak terlihat. Sehingga kalian bisa merasakan sendiri layaknya angin. Ya, untuk bisa saya Rogo Sukmo itu gampang sekali. Kalian cukup like, komen, dan share. Karena ada beberapa saudara-saudaraku di luar sana, dia sudah like, dia sudah komen, tapi lupa share. Ya, tulis nama kalian, tulis zodiak kalian dan kota dan doa-doa kalian. Ya, jangan capek untuk berdoa. Ya, walaupun kita jarang ibadah, minimal berdoa setiap hari. Sebanyak-banyak mungkinlah kalian berdoa, sehingga kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Ya, jadi kalau untuk saya Rogo Sukmo, itu cukup like, komen, dan share. Gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 2 minggu yang lalu. 2 minggu. Dan saya sudah mendatangi 2 kali. Di sini ada zodiak Pisces yang ada di Semarang. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Pisces di kota Semarang. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita berumah tangga berumur 30 tahun yang sudah 8 tahun menikah, tapi juga belum mempunyai momongan karena tingkah laku kedua orang tuanya. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang zodiak Pisces yang ada di Semarang yang belum mempunyai momongan selama 8 tahun. Saya masuk lebih dalam lagi di permasalahan hidupnya. Ya, mereka menikah kurang lebih di umur 21 dan 22. Yang menikah si Pisces ini. Ya, dia menikah dan sampai saat ini belum mempunyai anak. Ya, diponis oleh dokter si Pisces ini mempunyai penyakit kista yang ada di rahim
oleh si Pisces. Si dokter memvonis seperti itu sehingga Ya. tidak punya anak. Sulit untuk mempunyai anak. Keturunan lagi. Sulit, tapi belum tidak bisa ya, tapi sulit sulit. untuk mempunyai keturunan. Karena ada kista tadi. Betul. Saya masuk lagi di kehidupannya. Ternyata sebelum menikah, si Pisces adalah salah satu wanita yang bekerja sebagai BO. Oh. Apa itu? Borongan order. Apa itu Mas Jawir? Mohon maaf ya Rek, ya BO itu bookingan. Oh, bookingan ya. BO sebelum dia menikah, dia dari umur 18 tahun sampai 22, dia 22, itu dia jadi wanita BO. Ya. Dan sampai bertemu dengan suaminya ini. Dan suaminya ini adalah tamu langganan dia. Oh, tamu BO-nya. Ya. Dan akhirnya menjalin hubungan percintaan yang kurang lebih hanya waktu 6 bulan. 6 bulan. Dan akhirnya memutuskan untuk menikah dan meninggalkan dunia pekerjaan itu. Ya. Dan akhirnya dia menikah dan sampai saat ini belum mempunyai anak. Kenapa Kimacan? Dan ternyata di umur 19 tahun sampai 22 itu dia mengkonsumsi namanya obat pil KB atau pil sejenisnya ya untuk mengeringkan kandungan supaya tidak cepat hamil untuk mencegah. Dan efeknya sekarang. Ya. Terus suaminya ini yang sekarang kenapa dia belum dikaruniain anak? Karena Tuhan belum percaya dengan si suaminya ini. Karena si suaminya ini masih jajan di luar tanpa sepengetahuan si istri. Dan si istri juga masih sembunyi-sembunyi untuk melayani tamu lamanya untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Jadi dua-duanya ini mempunyai rahasia sendiri. Mempunyai rahasia sendiri sehingga Tuhan belum memberikan tanggung jawab untuk mendapatkan anak. Itu salah satunya. Lalu si suami juga tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Serabutan. Mana aja dikerjainnya. Kadang-kadang tidak ada tempat pekerjaan. Kadang-kadang dia kontak temannya, ada kerjaan nggak? Karena mempunyai sifat pemalas. Suami ini Pemalas. Ada uang dapat 200 hari ini, dia tidak kerja selama 3 hari. Lah kuwi piye kuwi? Pantesan suaminya. istrine. Dan si istrinya bekerja di counter handphone. Ya di counter handphone dan di counter handphone itu ada 4 karyawan yang lainnya. Tapi si istrinya ini mempunyai mental kaya raya. Walah gayanya. Bersifat saya kerja cuman formalitas saja. Sebenarnya saya mampu. Padahal Mempunyai sifat seperti itu. Walah piye. Jadi mengembangkan imajinasi sendiri untuk saya mampu. Jadi bergaya tidak sesuai batas sehingga si Pisces ini mengorbankan untuk melayani tamu lamanya di belakang. Untuk status sosial juga. Untuk apa ya? Gaya hidup biar dilihat. Ya. Karena dia sendiri yang menstandarkan begitu, tidak melihat kebenaran. Gaya hidup. Padahal tempatan kosannya itu bisa dibilang sangat sederhana. Kasurnya tipis. Lemari yang plastik biasa. Pokoknya sederhana sekali. Tidak sesuai dengan gaya hidupnya. Dan motornya itu tidak mau yang murahan dan tidak mau yang second. Dia selalu ganti motor per 3 tahun sekali. Ya ampun. Udah lunas, ganti lagi. Yang terakhir yang agak gedean itulah pokoknya. Gaya hidupnya. Dan si suaminya pun juga dapat uang, ya sudah buat siapa lagi? Anak nggak ada. Dia ngumpulkan untuk menyisihkan sedikit-sedikit untuk jajan di luar. Ya, pulang makan mie. Tapi di luar bisa makan padang, bisa segala macam. Kadang-kadang dia mentraktir setiap hari teman-teman yang SPG counter.
Buat apa? Wah iya ya, uangnya banyak nih. Biar diakui. Walah, Seperti itu. Wis. Dengan berpikiran mereka berdua, mau apa lagi? Anak nggak ada, kata dia. Ya bahagiakan diri sendiri, betul. Nah, ikut, Betul. akhirnya. Tapi jangan lewat dari kemampuan kita. Ngakui. Handphone selalu ganti karena di toko handphone ya. Jadi cicilan itu banyak sekali. Cicilan handphone kepada si ownernya itu, motor, dan juga baju-baju yang dia beli di toko Orange yang fly letter. Shopee pelet. Itu. Dan si suaminya pun gayanya sama, mengikutin si istri. Ya, oke. Jadi dapat uang, sibuk dengan masing-masing. Sibuk dengan masing-masing, dengan bergaya masing-masing. Dan si Pisces ini dengan keluarga kandungnya tidak harmonis. Termasuk dengan orang tuanya, karena dia mempunyai pemikiran sendiri. Saya dari lulusan SMA, saya tidak pernah menyusahkan kalian. Salah. Ya, salah itu. Nomor satu, jalinlah hubungan baik antar keluarga. Dan si laki-lakinya ini bisa dibilang apa ya? Lebih ke gengsi. Handphone dua-duanya itu iPhone. Walah ya Allah, macam rano iPhone Dua-duanya iPhone. Dan juga parlente. Kayaknya parlente. Ya. Makan itu kalau keluar lagi pas ada dua-duanya ada uang nih ya. Makan nggak mau yang biasa. Pasti di mall. Gayanya. Nah, itulah berharap untuk mendapatkan anak. Kayak piye ngono kuwi? Ya, akhirnya saya masuk dimensi Rogo Sukmo. Saya masuk di Pisces. Apa yang pada saat Pisces bermimpi? Ya. Ada 2 gelas air yang disajikan di depan. Yang pertama air berwarna dengan rasa manis. Dengan air putih yang biasa saja. Apa yang diambil oleh kedua pasangan itu? Karena saya Rogo Sukmo ini dua-duanya Sukma, jadi saya tidak kerja 2 kali. Ya, mereka mengambil air yang berwarna yang manis itu dan berebut sampai air itu tumpah. Ya, dan akhirnya sudah tumpah, dia tidak mau mengambil air putih ini. Karena air putih ini biasa. Padahal air putih inilah menyehatkan kalian. Dan di situ saya bilang, kenapa kamu tidak ambil air putih? Air putih kan udah sering banyak dimakan. Tapi air manis ini enak di tenggorokan. Iya. Apakah kalian masih ingin mempunyai anak? Saya berharap sekali sudah 8 tahun tidak mempunyai anak Kimacan. Bantu saya Kimacan. Sudah melakukan alternatif ini itu, tapi tidak bisa mempunyai anak. Katanya saya mempunyai kista kalau di dokter. Tapi kalau di astralnya ada yang tidak suka dengan saya diikat rahimnya. Rano sih ngikat-ngikatnya. Tidak ada yang mengikat. Tidak ada kerjaan orang yang mengikat. Dan akhirnya saya bilang, satu persatu saya kelupasin di situ. Bagaimana Tuhan percaya untuk menitipkan seorang anak pada kalian, kalau kalian saja tidak punya tabungan. Punya anak itu harus punya tabungan. Bener. Ini sibuk dengan gaya masing-masing. Sibuk dengan aibnya sendiri-sendiri. Suamimu, hobi lamanya masih sampai sekarang. Dan kamu Pisces, hobimu masih kau jalani. Apa? Pada saat kalian punya anak, apakah cocok kedua orang tua ini sebagai contoh anak? Apakah anak ini bisa makan nantinya dengan karakter kalian berdua? Ya. Apakah cocok orang tua seperti kalian bisa menghidupkan seorang anak dan mendidik sampai besar sehingga menjadi orang tua yang baik? Sedangkan Pisces saja tidak bisa berhubungan baik dengan keluarganya sendiri. Dan suamimu punya uang sedikit, males dan mencoba untuk belanja, jajan sana sini. Gaya hidupmu terlalu besar, sobat. Bangun, miring, tidurmu terlalu miring.
ilermu bukan iler walet. Ya. Setiap doa dari manusia itu, kenapa Tuhan tidak semuanya mengabulkan? Karena ini salah satunya. Gaya hidup, ya, tidak ada nabung, masih berbuat menyimpang dalam pernikahan. Pernikahan itu bukan main-mainan. Pernikahan itu Tuhan akan saksikan janji suci kalian. Dengerin kira. Ya. Kalau kalian ingin menjadi rumah tangga yang harmonis, yang mempunyai dikarunia anak, ya, ubahlah dari sekarang. Belajar nabung. Ubah dari sekarang. Ingat, kalau perempuan selagi masih ada rahimnya tidak diangkat, masih banyak kesempatan. Benar. Ya, masih banyak kesempatan. Bro, bangun. Ya, bangun. Laki-laki harus punya mental, kepala rumah tangga, mendidik orang tua. Istri tidak akan mendidik istri. Mendidik istri. Istri tidak akan menyimpang kalau kamu menafkain dengan baik. Betul. Dan istri pun akan mengikut karakter dari suami. Kalau misal suaminya bisa menata istri dengan baik. Betul. Bukan masalah pemikiran, belum ada bayi ini macan. Tapi kalau kalian sudah punya tabungan, Tuhan sudah percaya, wah anak ini akan sejahtera dengan kedua orang tua ini. Dididik dengan baik. Ya. Sampai si Pisces pun ingin melakukan hal asalkan bisa hamil. Dia berhubungan dengan orang lain tapi tidak hamil. Ya, sampai sempat suaminya pergi, dia mau coba berhubungan dengan astral. Coba ya pikirannya. Dengan menggunakan lepas pakaian kalau mau tidur. Terus nanti, itu kan otaknya sudah goyang semuanya. Aduh. Iya, kalau misalnya hamil, terus kalau lahiran sesuai anaknya seperti manusia. Kalau bulu-bulu, keluarnya bulu segala macam, apa kamu pelihara? Kalau nggak pas dicekek, kamu buang karena mental sudah terganggu kalian. Ya, seperti itu. Jadi, kalau mau punya anak, perbaikin karakter, perbaikin sifat, gaya hidup diturunin. Ya, ya itu tadi. Orang kaya aslinya, dia tidak pernah menunjukkan kekayaan. Betul. Tapi orang miskin, sosokan, selalu menunjukkan kekayaan. Buat apa? Menutupin kemiskinannya. Begitu juga orang-orang yang pintar, dia tidak pernah menunjukkan kepintarannya. Tapi orang-orang bodoh, sosok pintar untuk menutupin kebodohannya. Sudah. Buat apa menjadi sosialita, apa ya namanya? Iya, derajat sosialita. Iya, tapi sosial. Kita memaksa-maksakan kehendak. Masih menerima job belakang. Ya. Kayak gitu. Handphone biar mahal-mahal biar bisa dihargai. Tidak. Orang akan menghargai dengan karakter baik. Betul. Orang akan menghargai dengan sifat-sifatmu yang baik, ramah tamah. Itu. Miskin akan hilang kalau kita akan menjalani hidup karakter yang baik. Betul. Lalu bagaimana macam saya seramakan itu, Mas Jawir? Saya benci orang-orang yang seperti itu, malas-malasan tapi berharap hal yang besar. Lagi, wawur hari ini. Saya saja dengan Mas Jawir banting tulang, pok tidak pernah saya mengharapkan kelebihan yang saya punya. Banting tulang, layaknya seperti kalian di luar sana. Ngumpulin 1.000, 2.000, masukin tabungan. Menghargai duit. Suatu saat orang tua butuh uang, keluarga butuh uang, saya bisa membantu. Suatu saat lihat orang, saudara-saudara kita yang membutuhkan pinggir jalan, kita kasih bantu. Biar apa? Itulah yang membuat kesehatan kita. Betul. Doa-doa kita terwujud. Betul. Amin ya Allah. Itu. Ya. Jadi pesan yang saya berikan kepada si Pisces dengan suaminya itu, ya, kalau kalian ingin mempunyai anak, perbaikin sifat dan karakter dan gaya hidup. Gaya hidup baik dirubah. Minimal bisa menabung. Semangat kerja. Kalau pengen punya anak, tapi kalau tidak pengen punya anak, ayo lanjutkan perjuanganmu sampai
kau puas dengan pengakuan sosial kalian. Sampai dua-duanya kena penyakit nih. Ya, Kan? hati-hati. Ya, kalau mendengarin silakan, tidak apa-apa. Karena pas Rogo Sukmo kedua, yang saya lihat karakternya masih. Serah kena di anu selamat no. Iya. Maunya punya anak, terus anaknya lahir, gaya hidup tetap naik, kebutuhan anak di nomor 2 kan. Terus, piye ngono kuwi? Kalau kamu sudah punya anak, ya Pisces, sudah otomatis kamu nggak bisa bekerja. Hamil 7 bulan saja sudah susah. Dan nggak bisa terima job di belakang. Ya, terus lahirnya anak itu kamu nggak bisa langsung kerja kalau kamu punya uang untuk bayar babysitter. Tuh. Tapi kalau kamu punya tabungan, kamu bisa itu semuanya dan bekerja. Dan suami mana bisa kalau misalnya susu habis terus mau minta apa mau mencuri? Tidak. Ya, itu tanggung jawab orang tua. Makanya Tuhan belum memberikan tanggung jawab itu. Kalian tidak mampu untuk itu. Jadi pelajaran kita dapat dari pasangan sejoli Pisces Semarang. Ya, kalau mau berubah gampang, berubah karakternya. Tuh. Buat saudara-saudaraku di luar sana, ya, introspeksi. Ya, jangan pernah nyalakan Tuhan. Introspeksi, perbaikin diri, perbaikin hubungan dengan keluarga, perbaikin karakter, turunin gaya hidup. Buat tabungan untuk masa depan anak, walaupun tidak ada anak. Kalau itu sudah kalian bentuk, ya, Tuhan akan memberikan kepercayaan. Jadi semangat ya untuk wanita-wanita garis 2, ya. Semangat. Karena tidak semua garis 2 permasalahan seperti ini. Seperti Pisces. Ini sudah riuh ini. Ya. Ada juga yang jalannya benar kok. Ada jalannya benar, ada yang ditutup astral. Betul. Ini tidak ditutup astral ini, tapi jalannya riuh. Dibuat sendiri. Ya sudah. Udah ya. Nah ini tadi ya. Ikilah ya. Terus bagaimana? Nggak ada bagaimana ya. Bagaimana ya, rubahlah diri kamu itu. Ngawur pikirin gimana datang langsung jret langsung ini baik semua. Enggak. Bisa nggak motornya buat motor biasa, sisanya ditabung? Betul. Berani nggak? Malu kan? Malu. Astaga, Mas Jawirai mau ganti handphone aja nggak pernah iPhone. Ya. Handphonenya aja Mas Jawirai handphone jadul, kalau nggak rusak juga ganti. Betul, sama dengan saya. Motor pun juga motor Scoopy zaman biyen. Ya. Nah, sepenting iso mlaku. Ya, itu bersyukur sekali. Bersyukur Tuhan. Orang di luar sana malah nggak ada motor, dia nyewa motor. Langge, ngikutin gaya-gayaan koyo ngono iku. Bingung untuk memulainya gimana? Terus suaminya juga kenapa tidak mau bekerja yang bulanan itu ya? Dia tidak mau terikat, dia tidak mau pas capek dipaksa untuk bekerja. Tidak mau. Mantap nggak itu? Ya Allah, ngono pingin indah pada waktunya. Ya memang benar katanya Ki Macan. Memang kamu pikir kamu walet, di mana kamu ilermu bisa menghasilkan uang. Kamu bukan walet sayang. Di saat kamu ngilet badek kambune, ngerti ra? Tidak mau terikat, tidak mau terima gaji bulanan karena menurut dia itu kerja rodi. Stres kowe iku ya. Lek ngene dadi bos kowe. Astaga, orangnya kayak gini nih. Kalau Mas Jair mau kasih tahu gimana mulainya? Mulainya perbaiki ibadahmu. Ya. Mas Jair rasa kalau dengan memperbaiki ibadah pastikan akan sedikit terhindar dari keinginan yang negatif-negatif Ki yo. Gak ada uang aja tingkahnya seperti itu. Apalagi kalau ada uang. Aduh, sak. Makanya jadi tiru ya si Pisces ini ya. Rogo semua amburadul ini tadi ya. Astaga, dipikirin semuanya indah pada waktunya dengan gaya kamu seperti itu. Ya rata. Duit aja rezeki dicari, ora jeblok dhewe. Lha kowe males-malesan terus pengen kaya gimana ngono iku. Makan di restoran, upload sampai 7-8 kali untuk pengakuan bahwa saya mampu makan di sini. Wah, makan di restoran besar gitu ya. Habis dari BO-an. Habis itu kemarin ngono bingung lagi dapat cari BO-an lagi. Ya.
ada ya kayak gini, ada ya kayak gini. Ya memang gini, cerita Rogo Sukmo Ki Macan itu cerita fakta Rek ya. Nanti setelah ini Macan menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk tanggal lahir akan ada perubahan takdir yang lebih baik di akhir bulan Februari 2024. Apa kowe kate unsubscribe? Unsubscribe ora apa-apa. Oh, dibully emang kowe pantas dibully supaya nggak ditiru sama yang lain-lainnya. Betul. Ya. Ya kan, saya sudah memberikan solusi di sini. Dan sekarang tergantung pilihan kamu. Kalau menjadi mau baik ya solusinya seperti itu. Tuh. Tapi kalau tidak mau diberikan kasih nasihat, ya sudah, itu pilihan dari manusia. Saya tidak bisa mengatur seseorang untuk hidup lebih baik. Karena itu pilihan dari manusia. Pilihan dari manusia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta. Untuk menerawang, membuka tabir misteri. Untuk tanggal lahir yang akan berubah takdir yang jauh lebih baik dari sebelumnya di akhir bulan Februari di tahun 2024. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa berubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan, Rek. Lemes. Ya, kembali sebelum saya melakukan penerawangan lebih dalam lagi, saya selalu mengingatkan untuk saudara-saudaraku di luar sana untuk menjaga kesehatan. Jaga kesehatanmu, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, karena investasi jangka panjang bagi manusia adalah kesehatan. Kalau kita sehat, sudah pasti bisa bekerja. Amin. Sudah pasti bisa mencari rezeki dan bisa berkumpul dengan keluarga. Amin ya Allah. Ya, nah inilah satu-satunya botol minum infus Biokristal, botol minum kesehatan yang ada di Indonesia. Ya, hanya saya yang mengeluarkan, berbagi kepada saudara-saudaraku di luar sana biar kita semuanya sehat. Inilah rahasia kesehatan saya. Rahasia ketenangan hati saya sehingga saya tidak was-was, tidak panik, tidak ketakutan. Inilah. Karena rasa panik, ketakutan, was-was itu ada di pikiran. Ya, dengan meminum botol minum kesehatan ini, pikiran kita jadi tenang. Amin. Ya, cara saya membersihkan energi negatif di dalam tubuh. Di dalam tubuh ya. Karena di dalam tubuh itu jin, setan, makhluk sering menggoda lambung, hati dan pikiran kita. Dan inilah awet muda saya. Ya, karena air putih obat paling manjur dari segala obat dari zaman dahulu sampai sekarang. Ya, jadi botol minum kesehatan ini di dalamnya ada batu kristal yang mana berfungsi untuk men-scanning air yang ada di dalam ini. Isi air mineral atau air putih, tidak boleh kopi, soda atau teh, tidak boleh. Ini khusus air putih. Isi dengan kekuatan doa. Ya, dari kekuatan doa kalian, doa-doa yang terpancar dari mulut kalian akan tersaring oleh batu kristal. Batu kristal ini batu alam asli. Ya, bisa mengobatin penyakit medis dan non medis. Silakan dicoba. Ya, ingat kita berdoa bermohon kepada Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Ya, melalui botol minum kesehatan ini. Sehingga doa-doa kita masuk di dalam tubuh kita. Amin. Apalagi pada saat kalian di tanggal bulan purnama. Gunakan itu. Energi bulan purnama luar biasa sekali dengan batu kristal. Ya, tapi mohon maaf sekali untuk botol minum kesehatan ini saya tidak perjualbelikan secara bebas. Saya pilih-pilih orang-orangnya. Ya, admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan yang mana mereka berdua bisa mendeteksi orang-orang mana saja yang bisa memiliki botol minum kesehatan ini. Karena saya tidak bisa membantu semua orang di luar sana. Karena ada beberapa orang di luar sana yang sedang menjalani karma. Doakan dulu ya. Doa dulu ya. Mahar nipun Rp1.250.000 serta yang dibutuhkan Ki Macan, nama lengkap dan tanggal lahir. Wajib dan harus doa dulu ya sebelum diminum. Alhamdulillah ya Allah. Jadi botolnya ini dari kaca. Dan bawahnya kalau ingin dibersihkan bisa dibuka, di atas bisa dibuka, dibersihkan, buat batunya bisa dibersihkan. Doa yang kalian pancatkan dari doa kalian akan merubah rasa. Alhamdulillah.
rasa segar seperti air pegunungan, bisa dibawa kemana-mana saja. Mantap. Bisa dibawa untuk ibadah. Betul sekali. Ya, Beli sekali pakai seumur hidup. Parfum Aura. parfum Aura atau parfum Sang Jagat. Saya ingin menggunakan yang warna hijau macam ini. Hijau ngoten nggih. Monggo. Ya, parfum Aura atau parfum Sang Jagat. Ya, ini berfungsi untuk membersihkan energi negatif di luar tubuh. Kalau di dalam botol minum kesehatan, kalau di luar Parfum Aura, aura Sang untuk Jagat. di luar tubuh, ya, dan membuka kembali aura positif. Alhamdulillah. Digunakan untuk beraktivitas, ya, beraktivitas, bertemu dengan pasangan, pacar, teman-teman, Nggih. dan sahabat-sahabat. Kalian akan tahu orang-orang yang toksik yang mana. Betul sekali. Doa dulu Rek ya. Jadi pada saat kalian menggunakan parfum Sang Jagat, ada beberapa temen pergi dengan sendirinya dan menghilang, jangan hubungin lagi, biarin. Itu akan ada seleksi alam semesta. Alam semesta akan menyisikan orang-orang yang berbuat jahat kepada kalian. Kira kinis-kinis nipun Mas Jawir banyu mustika. Doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun. Iya. Satu lagi, untuk saudara-saudaraku di luar sana, kalau rezekinya sudah mulai seret, ya, dan juga terhambat, padahal sudah berusaha Kimacan, dan juga sudah ikhtiar, berdoa, semangat, tapi sudah di depan mata, cancel, orangnya tidak jadi, ya, jangan sedih, ya. Ini ada minyak kendala atau minyak penarik rezeki, yang mana berfungsi untuk menarik rezekimu sendiri. Ingat, yang memberi rezeki adalah Tuhan. Tapi kegunaan dari minyak penarik rezeki inilah membantu menarik rezekimu sendiri, melancarkan rezeki-rezeki yang selama ini terhambat dari orang yang iri sirik dengki dengan keberhasilan kalian, dengan rezeki kalian. Karena banyak sekali yang saya lihat di luar sana, orang-orang terdekat kalian yang iri sirik dengki, yang mengetahui rezeki kalian, yang mengetahui puncak tertinggi kalian, yang ingin menutup rezeki kalian sehingga kalian di posisi sama dengan mereka itu. Inilah. Jadi setiap ada permasalahan pasti saya akan mengeluarkan solusinya. Ya, jadi kalian kalau untuk menarik rezeki kalian pakai ini. Minyak penarik rezeki. Bermohon kepada Tuhan. Karena minyak penarik rezeki bisa melancarkan rezeki kalian. Dipakai tiap hari. Pakai tiap hari. Ini penarik rezekimu ya Rek ya, bukan rezeki orang lain. Mahar pun Rp230.000. Salahnya dibutuhkan Kimacan, nama lengkap dan tanggal lahir. Tapi kalau nanti pesan saya, kalau rezeki sudah mulai lancar, sudah banyak pemasukan, jangan malah naik gengsi, ya, gaya hidup naik. Banyakin bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Jangan ada uang banyak, bagaimana caranya menghabiskan, tapi bagaimana menabung. Betul, Bos. Ya, karena walaupun uang tidak dibawa mati, paling tidak kalian mati tidak menyusahkan orang banyak. Karena kalian punya tabungan. Bener. Ngono kuwi ya. Jadi Tuhan pada saat memberikan rezeki, nabung, bantu keluarga, bantu sanak-sanak saudara, dan bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Itu lebih berkah buat kita. Betul Kura ya. Lanjut Ki. Ya. Untuk tanggal lahir akan ada perubahan takdir yang lebih baik di akhir bulan Februari 2024. Ya, kembali saya akan mengkolaborasikan kartu oracle dengan kartu tarot untuk melihat ada berapa tanggal lahir yang akan merubah takdir, perubahan takdir yang lebih menjadi lebih baik ya di akhir bulan Februari. Kira ya. Wow, generasi. Di sini kartu oracle menggambarkan generasi, yaitu angka yang keluar dari generasi adalah 9. 9. Jadi saya prediksi ada 9 tanggal lahir yang akhirnya bisa merubah nasib atau takdir jauh lebih baik lagi di akhir bulan Februari. Nah, ini gimana melihat ada 9 tanggal lahir yang akan mengalami perubahan takdir ke hal yang lebih baik lagi ya. Di akhir Februari 2020. Takdir bisa berubah lebih baik apabila kita sebagai manusia masih berusaha untuk merubahnya. Benar. Jangan sudah tahu takdir kita sudah seperti ini, tapi kita sebagai manusia tidak mau merubahnya. Dengan apa? Kerja keras. Gitu ya, ya. 9 tanggal lahir yang akan ada perubahan takdir yang jauh lebih baik.
Tanggal lahir 27. Oh, 27 nomor setunggal rek. 27 niki. Tanggal lahir 25. 25. Tanggal lahir 23. Dua kepala dua ya. 23. Tanggal lahir 2. Oh, nomor 2. Iya, kepala 23 22 ini. Tanggal lahir 11. 11. Tanggal lahir 24. 24. Tanggal lahir 14. 14. Tanggal lahir 26. 26. Kurang 1 yang terakhir nih Kiki. Tanggal lahir 21. Wah, terakhirnya 21 nih guys ya. Ya. 21 monggo. 9 tanggal lahir tersebut akan saya prediksi mereka akan mengalami perubahan takdir yang lebih baik. Karena yang saya lihat dan yang saya rasakan dari 9 tanggal lahir itu, mereka mempunyai elemen angin, yaitu perubahan yang bisa berubah-ubah. Angin ya, bisa merubah dari takdir yang biasa menjadi luar biasa. Alhamdulillah. Kita lihat dari 9 tanggal lahir itu perubahan seperti apa yang akan didapat oleh 9 tanggal lahir. Selamat untuk 9 tanggal lahir ya. Ya, rilis di sini ada hutan yang gersang. Artinya untuk kalian yang bekerja di suatu tempat saat ini, ya, sudah banting tulang, sudah berkorban, lembur terus, dan juga kalian habiskan waktu untuk bekerja karena kebutuhan hidup sangat besar, ya. Kalian bersabar, kalian optimis dalam bekerja, akhirnya takdir atas kerja kerasmu itulah yang bisa merubah takdir yang lebih baik. Alhamdulillah. Di sini yang saya lihat, yang reward yang kalian dapatkan, kalian akan dinaikkan gajinya 2 kali lipat. Alhamdulillahirabbil alamin. Gaji akan naik 2 kali lipat Karena kerja keras. dan juga jabatan. Wis. Ya. Jadi apabila kalian dipindahkan di suatu tempat, ambil, terima, jalani. Tapi kalau tidak dipindahkan tapi langsung naik gaji, itu bonus. Oh, teliti ya. Ya, apapun tantangan yang diberikan perusahaan atau tempat kerja kalian, jalani. Hadapi dulu. Jangan loyah, jangan malah hadapi, karena disitulah titik dari perubahan takdir yang lebih baik. Tuh dengerin. Jadi harus berpikiran positif ya, nanti nyalain perusahaan lagi ya takutnya. Bagus ini ya, nama lagi. Ya, air. Ya. Di akhir bulan Februari nanti, awalnya kalian membantu seseorang, ya, di perjalanan kah atau di tempat umum segala macam, kamu membantu dia, akhirnya orang itu orang baik yang kalian bantu, sehingga mereka membantu balik kepadamu. Akhirnya ngobrol-ngobrol panjang lebar, akhirnya orang yang baru kalian kenal yang kalian bantu itu membantu kehidupan kalian, sehingga takdirmu akan berubah. Itu loh ya Rek yo, tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya ya Ki yo, karena kita tidak tahu bahwa kebaikan itu nanti yang kita tanam salah satunya pasti akan membantu kita jika kita dalam kesulitan. Ya, fokus. Ini seperti jual beli properti ya. Awalnya kalian tidak punya ilmu atau tidak punya bakat, ya, karena awalnya membantu teman-teman, membantu posting, jual tanah, jual rumah, jual apapun itu, tidak berharap sesuatu untuk yang pakarnya saja susah jualnya. Nah, apalagi saya, tapi saya coba lah. Itu tadi takdir berubah karena kamu berusaha dan mencoba hal baik. Sehingga di akhir Februari itu jebol lagi. Dan akhirnya kamu mendapatkan komisi besar. Masya Allah. Pintar-pintar untuk mendapatkan atau menjalankan uang yang sudah kamu terima. Betul. Ya, karena manusia itu bisa berubah. Betul. Uang sedikit hilap mata. Hilap. Ya. Tapi manfaatkan uang yang Tuhan berikan. Betul. Yang suhunya aja di luar sana susah jualnya. Tapi kamu gampang. Tuh, karena itu rezeki. Tuhan. Rezeki. Karena rezeki seseorang itu
sudah ditakar masing-masing. Wah, Asalkan si manusianya mencoba. Betul, mau mencoba. Ini ngomong-ngomong properti, kalau yang kemarin dulu yang korban judi online yang disuruh puasa mutih itu masih ini napa udah berubah niki? Ini udah berubah. Udah berubah. Ke hal yang jauh lebih Oh, baik. alamat saya kate nyinyir. Ke hal jauh yang lebih, Lebih baik baik lagi. Dia Waduh. sudah mulai tahu langkah-langkah yang lebih baik seperti apa. Ngoten nggih, kemarin kan dapat bonus langsung jualan 3 nggih. Iya. Oh, ya, jangan berubah ya, ingat perjuanganmu. Iya, matahari. Penerangan bagi hidupmu untuk kalian yang mempunyai pekerjaan freelance ya. Yang saya lihat di sini di akhir bulan Februari takdirmu cerah. Masya Allah. Bagi orang-orang yang freelance optimis. Optimis. Ya, tidak seperti suami dari Pisces. si Pisces. Itu bisa dibilang kerja freelance. Ya, tapi dia optimis. Ya, bagaimana dalam 1 bulan ini minimal dia bekerja separuh bulan. Minimal, maksimal bisa full. Ngoten iki ya. Itulah Yang freelance. takdir yang akan berubah di kehidupanmu nanti. Ini suaminya si Pisces yang di Rogo Sukmo ceritanya Ki Macan loh ya. Nanti orang yang nontonnya suka di skip nanti Iya. dikirain yang suaminya si Pisces semuanya enggak ya. Apa lagi? Bunga lotus, bunga keberuntungan untuk kalian yang mempunyai usaha saat ini. Ya, awalnya iseng-iseng, akhirnya menjadi rezeki besar. Lagi rek. Ya, dan awalnya kalian sudah mulai mau gugur, lalu kalian semangat. Akhirnya laris manis. Laris manis. Dan juga awalnya kalian sudah mulai drop dengan Pesimis. usaha, akhirnya kalian mengeluarkan ide item terbaru, sehingga item terbaru itulah yang akan mengangkat kembali. Tuh. Ya, di akhir bulan Februari dikhususkan untuk kalian yang mempunyai usaha, ya, dibutuhkan sekali keyakinan dan optimis. Optimis dan kreatif juga ini Ya. tadi Ki, ya. Ayo optimis selalu dan tunjukkan ide-ide kreatif kalian Betul. Rek, ya. Alhamdulillah teman-teman. Relaksasi. Oh. Ya, untuk yang belum mendapatkan pekerjaan diwajibkan untuk relaksasi sehari, ya, untuk ke alam-alam, ya, ke gunung, ke pantai, Refreshing. ya, jangan Penenangan. ke goa ya. Nanti kalau nggak kuat malah dia, bertapa di sana jaluk yang negatif. ya, komunikasi dengan alam semesta. Alah berkomunikasi dengan Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya langkah setelah ini? 1 hari ya. Ya, karena orang-orang yang sudah mulai jatuh mentalnya harus istirahat sebentar, bangkit dengan versi yang lebih kuat. Tuh. Tapi jangan kelamaan istirahat. Karena kebanyakan manusia kelamaan istirahat nyaman di posisi nyaman itu. Betul. Ya. Setelah itu kalian berkomunikasi dengan alam semesta, Alam semesta. akan ada ide-ide kreatif di situ. Goten ya Ki ya. Waduh. Iki loh ini Mas Ki Macan menjelaskan seperti itu, kalian terapkan. Ini bukan khayalan ya. Ki Macan bilang seperti itu karena alam semesta itu akan mendengar gelombang suara kalian rek. Dari gelombang itu nanti yang akan terbawa angin, Ya. lari kemana. Mereka kan nggak tahu. Ya. Oh, tiba-tiba udah lari ke Tuhan yang Maha Esa. Ya Ki ya. Betul, kita tidak tahu doa-doa mana saja Menembus ke langit. menembus ke langit. Ya, apa lagi? Wow. Ledakan gunung, yang artinya untuk janda, untuk single, untuk duda, ya, bakal ada seseorang yang datang yang bisa merubah takdirmu. Waduh. Tapi pada saat orang datang untuk merubah takdirmu untuk menjadi jodohmu, jangan malah kau mengkhianati untuk mengambil uangnya saja. Ora oleh ngono kuwi. Ya, Tuhan mengangkat derajat orang atau Tuhan merubah takdir seseorang itu ya pasti melewati orang-orang lainnya. Betul. Tidak mungkin melalui makhluk. Ya, jadi hargailah orang-orang baik yang mengangkat takdirmu, Takdir derajat. yang merubah takdirmu, yang bisa menerima takdir burukmu yang saat ini. Mereka menerima, ayo jalan bareng-bareng dengan saya. Pada saat kamu naik, kamu lupa diri, gengsi tinggi. Jadi yang membantu, aduh, Kok jadi gini sih? perasaan
dia tidak seperti ini, sekarang tidak mau menginjak tanah lagi. Ya Allah, Seperti itu. ya, Ki, ya. Kalau dulu kubuk-kubukan tanah perasaan. Jatuhnya sombong. Ya. Ngoten iki ya. Ayo kalau nanti dapat yang pasangan atau seseorang yang dijaga baik-baik ya, ojo memanfaatkan. Ini yang terakhir untuk kalian yang pernah membantu seseorang tapi kalian sendiri pun sudah lupa. Oh lah. Datang menghubungin kalian, menanyakan kabar kalian tanpa disangka ingin bertemu dan membantu merubah takdirmu. Masya Allah. Ya itu tadi orang-orang yang dahsyat ya. Karena kebanyakan membantu orang, dia pun sampai lupa. Tidak dihitung-hitung, tidak diingat-ingat. Ikhlas, orang ikhlas. Tiba-tiba kamu loh sudah bantu saya kemarin pada saat ini yang mana ya saya lupa. Seperti itu, orang-orang seperti itu loh. Tidak diingat-ingat nih. Gitu. Akan datang membantumu dan bertemu, akhirnya merubah takdirmu Masya menjadi Allah. jauh lebih baik. Masya Allah, amin 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 ya rabbal alamin. Apa yang kau tanam itu yang akan kau tuai. Ya. Gitu ya Ki ya. Wilera ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini Ki Macan untuk 9 tanggal lahir yang akan mendapatkan perubahan takdir yang lebih baik, ngoten nggih. Untuk sifat dan karakter apa yang harus ditonjolkan? Ya, Ki? kita lihat sifat dan karakter. Positif yang harus ditonjolkan. Ya, ada 3 karakter Nggih. yang mengelilingi 9 tanggal lahir yang bisa merubah takdirnya. Yang pertama, dia mempunyai karakter mandiri. Mandiri, Ya, yang kedua bijaksana, bijaksana. dan yang ketiga sabar. Oh, mandiri, bijaksana dan juga sabar. Saya mandiri Ki Macan. Ya, Oke. saya bijaksana Ki Macan. Saya selalu mendengarkan nasihat-nasihat orang-orang, keluarga dan teman-teman. Tapi kalau untuk sabar, saya sering emosian. Macan ya dirubah dari sekarang. Dirubah ya. Tidak ada salahnya untuk merubah untuk hal-hal yang lebih baik. Jangan pernah membanggakan karakter-karakter negatif saya loh Ki Macan, nggak bisa disinggung-singgung saya meledak. Itu salah. Ya, berarti kamu membanggakan kekuranganmu. Nggak bisa disinggung-singgung tiba-tiba meledak gitu. Ih, kayak si satanik aja disinggung-singgung Mas Jawir meledak-ledak. Ih, mau sabodo emang sengaja Mas Jawir pancing-pancing tipis-tipis, silahkan meledak-ledak. Kata dia Ki, ya, wong kamu aja mempengaruhi orang-orang aja juga bebas, masa Mas Jawir mengingatkan orang-orang untuk terus memperkuat iman dan takwa karena aliran satanik akan mulai menyerang dan lain sebagainya, masa kamu yang meledak-ledak? Iya. Nggak boleh lah seperti itu, harus fair sayang. Kata dia Ki, ya, Mas Jawir sewenang lah nggoda di si satanik nyapa benar ta ya. Apa sih satanik anggotanya yang tobat marketingnya udah mulai nonton di Pintu Misteri. Mas Jawir nggak gila-gila pamor sayang ya. Kalau mau menjelekkan Mas Jawir silahkan jelekkan, nggak gila-gila popularitas. Mas Jawir udah biasa kayak gini Ki, bukan artis bukan apa ya Ki ya. Apalagi Ki Macan. Ki Macan udah terkenal walaupun nggak di ini, udah terkenal panjang sayang. Terima kasih nih Ki banyak Ki Macan ya. Untuk tanggal lahir semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi penyemangat untuk kakak-kakak semuanya. Waduh, kalau begitu ini saatnya Mas Jawir mengingatkan kakak-kakak penonton Nipun Pintu Misteri yang menginginkan media-media Nipun Ki Macan. Lihatan nanti di akhir video akan ada nomor telepon admin 1, admin 2, dan admin 3 yang akan membantu media-media apa saja. Bahkan ada di toko online, itu di Shopee dan juga di TikTok. Carian nama tokonya Pintu Misteri. Ngaton ya Ki ya. Dan jangan lupa untuk kakak-kakak semuanya para penonton di Pintu Misteri, saatnya kita harus dan selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, karena kita bagian dari negara tercinta kita, negara Indonesia. Tidak hanya mendoakan negara Indonesia, kita doakan juga para leluhur-leluhur kita doakan juga para pahlawan-pahlawan yang telah memperjuangkan negara Republik Indonesia. Betul. Pokoknya NKRI harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap orang pasti punya kelebihan tanpa harus ditonjolkan dengan kesombongan.
Ngoten ya Ki ya. Setiap orang pasti punya kelebihan tanpa harus ditonjolkan dengan kesombongan. Betul. Mas Jawir sama Ki Macan ndak sombong loh ya. Karena kan memang harus ada yang senggol tipis-tipis supaya satanik marketingnya pun juga ketar-ketir juga. Nggak bisa sembarangan seperti itu sayang. Karena gerakan satanikmu itu pun juga dibaca sama yang lain-lainnya juga. Mereka juga mengetahui, mungkin saat ini mereka diam gitu. Tapi jangan salah, astral Indonesia dia tidak akan tinggal diam sayang. Ya. Ya. Matur nuwun. Sami-sami. Saya Mas Jawir Dan saya Ki Macan. serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.